Ya, kita malam ini tiba di bagian ketiga dari PA berseri tentang kitab Amos. Nah, ini yang menarik dalam bagian yang ketiga dan keempat nanti kita akan bicara tentang penglihatan-penglihatan yang disampaikan oleh Nabi Amos. Penglihatan-penglihatan ini juga yang kemudian seringkali banyak orang memakai ayat ini untuk menyampaikan apa yang terjadi pada saat ini. Banyak yang memanfaatkan teks ini lalu dikaitkan dengan situasi seperti sekarang ini. Nah, pada malam ini kita akan fokus pada Amos pasalnya yang ke-7. Amos pasal yang ke-7 yang berisi tentang 3 penglihatan. Jadi total ada 5 penglihatan. Lalu kemudian kita akan fokus di Amos pasal 7 yang berbicara tentang 3 penglihatan yang disampaikan oleh Nabi Amos. Bapak Ibu bisa menyiapkan Alkitabnya dan nanti kita akan perhatikan Amos pasalnya yang ke-7. Nah, saya mau kasih sedikit cerita. Beberapa waktu yang lalu, awal-awal pandemi, kalau saya tidak salah begitu ya, yang pasti itu tahun 2020 begitu, ketika saya mendapatkan WhatsApp, lalu kemudian yang berisikan tentang ayat ini, tentang penglihatan-penglihatan ini yang kemudian seolah memberikan penegasan bahwa apa yang terjadi itu, apa yang dinubuatkan itu sudah terjadi di masa sekarang. Ketika di beberapa tempat, termasuk di tempat saya di Sumba begitu, itu ada banyak wabah belalang begitu, lalu dikaitkan dengan itu. Lalu di Amos pasal 7 juga bercerita tentang ada banyak kematian orang gitu. Dan kemudian dikaitkan juga dengan situasi yang sekarang, masa pandemi, ketika terlalu seringnya kita mendengar berita-berita tentang kematian. Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud kitab Amos supaya kita nggak cepat-cepat menghubungkan dengan situasi yang sekarang, bahwa apa yang terjadi di kitab Amos pada zaman kitab Amos, kita bisa lihat latar belakangnya dan apa maknanya bagi kita masa kini. Nah, kita perhatikan di Amos pasalnya yang ke-7. Amos pasal yang ke-7 itu ada 3 penglihatan. Jadi 7 sampai 9, pasal 7 sampai pasal 9 sebenarnya memberikan gambaran inti dari kitab Amos. Lalu di pasal 7 itu ada 3 penglihatan yang disampaikan oleh kitab Amos, oleh Nabi Amos. Nah, diduga nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan ini terjadi pada saat pelayanan Amos di Samaria dan di pusat penyembahan Betel. Jadi di Betel itu ada tempat kultus di mana bangsa Israel beribadah, di mana mereka menyerahkan korban persembahan begitu. Nah, diduga Amos menyampaikan ini pada masa dia melayani di Samaria, di pusat penyembahan kultus di Betel. Nah, kita akan lihat pada penglihatan yang pertama. Penglihatan yang pertama berbicara di pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Amos 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu bisa memperhatikan di situ, itu dibicarakan tentang belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Nah, kita perhatikan ayatnya yang pertama ini. Gerombolan belalang muncul pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah dipotong bagi raja. Jadi
panen pertama sudah dilakukan, lalu mulai bertumbuh apa yang nanti akan menjadi panen kedua. Pada masa panen pertama, orang berhasil untuk panen dan diberikan kepada raja. Tetapi yang dilihat oleh Amos dengan sekelompok belalang yang banyak itu, maka panen kedua ini pasti akan gagal. Sementara panen yang kedua ini untuk masyarakat. Kalau yang pertama untuk raja, maka yang kedua untuk warga, untuk masyarakat. Nah, kalau misalnya belalang yang begitu banyak dan dia makan apa yang akan dipanen yang kedua ini, maka bahaya kelaparan ada di depan mata. Jadi ini terjadi di musim semi begitu ya, tunas-tunas mulai bertumbuh musim semi. Nah, pasal 7 ayat 1 ini sebenarnya dia juga menggambarkan ada berkat ketika mereka bisa untuk panen. Ada berkat tetapi hati-hati, ada juga musibah. Panen pertama menjanjikan berkat Tuhan, panen kedua menjanjikan berkat Tuhan karena tunas-tunas yang mulai tumbuh itu. Tapi hama belalang menggambarkan kehancuran dan berujung pada gagal panen. Jadi ini kayak bahaya kelaparan itu udah di depan mata. Ini bencana yang besar. Kita tahu kan orang kalau sudah bahaya kelaparan, kenapa selalu diantisipasi supaya tidak terjadi bahaya kelaparan? Karena akan keos satu bangsa. Karena orang akan bisa saling makan demi mempertahankan kehidupan. Nah, yang menarik adalah di dalam Amos pasal 7 ayat pertama sampai ayat 3 itu, ketika penglihatan itu begitu jelas dilihat oleh Amos, ditunjukkan oleh Tuhan kepada Nabi Amos, maka Amos itu melawan dalam tanda kutip atau menangkal apa yang musibah yang bakalan terjadi itu dengan apa? Dengan doa. Juga yang menarik ketika dia berdoa, dia nggak bilang Tuhan tolong supaya belalang-belalang itu nggak jadi. Tuhan tolong supaya, dia nggak minta supaya Tuhan kalau boleh belalang itu mati aja semuanya. Dia nggak minta begitu. Tetapi Amos langsung masuk pada esensinya, kenapa mereka mengalami itu? Ini karena dosa manusia. Karena itu dia berkata apa? Tuhan Allah berikanlah pengampunan. Ayatnya yang kedua, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah berikanlah kiranya pengampunan. Amos melihat wabah ini bukan sekedar peristiwa alam biasa. Dia melihat bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Dan kalau hukuman dari Tuhan, itu berarti ada persoalan serius yang dilakukan oleh manusia yang membuat Allah kemudian ingin menghukum manusia. Karena itu Amos lalu minta supaya Tuhan mengampuni. Dan cara Amos untuk minta kepada Tuhan itu, dia seperti mengingatkan kepada Allah tentang siapa bangsa Israel. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Yakub yang dimaksud bangsa Israel. Bagaimana Yakub bisa tahan? Bukankah dia bangsa yang kecil? Seolah-olah mau mengatakan ini bangsa yang sudah kecil. Kalau mereka harus kena wabah seperti itu lagi, habislah, punahlah bangsa ini. Dan Tuhan mendengar doa Amos yang jujur, yang langsung sadar apa yang terjadi. Bahwa ini karena dosa manusia dan kita harus minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan pun mendengar itu. Alkitab mengatakan apa? Lalu Tuhan menyesal setelah dia mendengar
doa Amos, Allah seolah mengingat kembali bangsa Israel, bangsa pilihannya, dan hukuman pun batal. Jadi peristiwa belalang itu tidak sampai terjadi karena Amos sudah meminta ampun kepada Tuhan dan dia mengingatkan, dia seolah-olah mengingatkan Allah, ini bangsa yang kecil, jangan dihukum sedemikian rupa, bisa punah. Bukankah ini umat pilihan Allah? Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian muncul penglihatan yang kedua. Penglihatan yang kedua, pasal 7 ayat 4-6, di situ digambarkan Allah memanggil api. Penglihatan kedua itu api. Allah memanggil api untuk melakukan penghukuman. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah dan ladang. Nah, saudara-saudara lihat, ketika Allah memanggil api melakukan penghukuman, memakan habis samudra raya, tanah dan ladang, artinya apa? Resiko kebakaran padang rumput yang begitu tinggi. Ini terjadi di musim panas, ada resiko itu. Api yang memakan habis menggambarkan tidak ada lagi yang selamat. Tidak ada yang diselamatkan, tidak ada yang bisa menolong, semuanya hangus dan habis. Anda bayangkan kalau api memakan habis samudra raya, artinya bahwa laut pun menjadi kering. Ladang terbakar habis. Manusia siapa lagi yang bisa bertahan hidup di tengah situasi yang begitu? Pasti kematian di depan mata. Tetapi kita lihat lagi bahwa Amos kembali menangkal dalam tanda kutip, memohon kepada Tuhan supaya hukuman itu tidak terjadi. Lalu aku berkata ayatnya yang kelima, Tuhan Allah hentikanlah kiranya. Bagaimana Yakub dapat bertahan, bukankah ia kecil? Lihat bedanya. Ketika Amos meminta yang pertama terkait dengan wabah belalang itu, dengan yang kedua ketika dia melihat api yang sudah menyala-nyala itu yang bersiap menghabiskan seluruh orang yang ada di tempat itu. Yang pertama dia minta ampun kepada Tuhan. Lalu bagian yang kedua dia minta dengan permohonan. Tuhan Allah hentikanlah kiranya. Sebuah permohonan yang meminta supaya jangan sampai itu terjadi. Dan dia kembali mengingatkan itu dengan cara apa? Dengan cara membawa Allah untuk mengingat bangsa Israel. Yakub ini bangsa yang kecil. Kalau dihukum dengan api yang sedemikian rupa, habislah bangsa ini. Permohonan Amos didengar oleh Allah. Ayatnya yang ke-6, Amos 7 ayatnya yang ke-6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Allah. Sudah dua penglihatan yang kemudian gagal untuk terjadi, tidak terjadi. Karena apa? Karena Allah mendengar doa Amos, Allah menerima pengakuan dosa Amos, mewakili bangsa Israel. Lalu kemudian ada penglihatan yang ketiga, pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 ini penglihatannya adalah tali sipat. Allah berdiri di tembok yang tegak lurus, diduga tembok Samaria itu ditafsirkan sebagai
tembok Samaria, lalu di tangannya ada tali sipat. Apa sih tali sipat ini? Tali sipat itu saudara adalah tali yang dipakai oleh tukang bangunan ketika mereka akan membangun sebuah rumah, membangun tembok. Untuk apa? Untuk memastikan tembok ini berada di dalam garis lurus. Jadi tembok ini nggak miring-miring, lurus begitu, maka digunakan tali sipat untuk memastikan bangunan itu tegak lurus dan memang berada di posisi yang benar. Atau tali sipat juga bisa berfungsi untuk mengukur, melihat tembok-tembok yang sudah lama berdiri. Apakah dia masih lurus atau karena faktor waktu yang sudah lama atau faktor yang terjadi karena alam lalu timbul kemiringan. Tali sipat itu akan menolong tukang untuk memutuskan apakah tembok ini, tembok yang lama ini perlu dihancurkan atau tidak. Perlu dibangun kembali atau tidak. Nah, tali sipat itu berfungsi untuk itu. Meluruskan, melihat, memastikan ini benar sudah lurus atau memastikan ini perlu dibangun kembali, dihancurkan atau tidak. Nah, ketika dia mengatakan melihat Allah berdiri di dekat tembok dan memegang tali sipat, artinya Allah melihat, mengukur-ngukur apakah hidup bangsa Israel ini sudah lurus atau tidak. Apakah hidup mereka ini sudah benar atau tidak. Atau jangan-jangan mereka mulai miring nih, mereka mulai jauh dari Allah. Sayangnya ketika Allah mengukur dengan tali sipat itu, sebagai ilustrasi yang dipakai, rupanya tidak ada bangsa yang hidupnya lurus. Tidak ditemukannya bangsa Israel yang hidupnya lurus. Maka apa yang harus dilakukan ketika ketemu bahwa bangsa ini hidupnya itu nggak lurus? Dihancurkan, sama seperti tembok yang lama. Ketika diukur pakai tali sipat ternyata ada kemiringan dan kemiringan itu membahayakan, maka jalan yang paling baik adalah menghancurkan tembok itu. Jalan yang dipilih apa? Ya sudah, hancurkan bangsa Israel. Karena apa? Tidak ada satupun mereka yang hidupnya lurus, pantas untuk dihancurkan. Kata Tuhan di ayatnya, kalau kita perhatikan pasal 7, sesungguhnya pasal 7 ayat yang ke-8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan. Tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Allah melihat benar tidak ada lagi yang hidupnya lurus. Maka Allah memutuskan untuk menghancurkan itu. Aku tidak memaafkannya lagi. Bukit pengorbanan dihancurkan, tempat kudus Israel diruntuhkan. Allah bangkit melawan Yerobeam dengan pedang. Ini menggambarkan pesan yang sangat keras yang disampaikan kepada bangsa Israel. Kalau tempat bukit-bukit pengorbanan itu mau mengatakan begini, kalau tempat di mana mereka merasakan bahwa di tempat itu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu tempat itu dihancurkan, artinya Tuhan tak ingin lagi untuk ditemui oleh mereka. Mereka sudah tidak dapat lagi bertemu dengan Tuhan. Apa rasanya coba saudara kalau Tuhan udah tidak mau lagi untuk kita temui. Kalau punya sahabat yang dekat, lalu sahabat kita tiba-tiba tidak mau ketemu kita, itu aja kita udah bisa kepikirannya luar biasa gitu ya.
Kalau ada teman yang kemudian memilih nggak mau ketemu kita, dia sama sekali tidak mau ketemu, mungkin karena kemarahannya, itu aja perasaan kita aja udah nggak enak. Anda bayangkan Allah yang tidak mau lagi ditemui. Ketika dia memilih menghancurkan tempat-tempat di mana mereka merasakan bahwa itu adalah tempat mereka berjumpa dengan Tuhan. Kehancuran secara spiritual yang memang benar-benar bisa merusak kehidupan seseorang. Kalau yang pertama penglihatan tadi tentang belalang, sesuatu yang di luar diri mereka. Kalau bicara tentang api yang membakar begitu luas, itu juga sesuatu yang di luar diri mereka. Tetapi ini yang di dalam diri mereka, kehidupan rohani mereka, kehidupan spiritualitas mereka, yang kemudian Allah hancurkan simbol-simbol itu. Sebuah gambaran bahwa habislah harapan hidup bangsa Israel. Bahkan dikatakan apa? Pemimpin bangsa mereka, aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Yerobeam adalah pemimpin mereka, raja pada saat itu. Dan dikatakan apa? Akan dihancurkan. Jika pemimpin sudah ditaklukkan, otomatis hancurlah seluruh bangsa. Jadi ini kayak kehancuran yang total yang sudah akan diterima oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan perbedaan penglihatan pertama dan kedua dengan penglihatan ketiga. Penglihatan pertama dan kedua, Allah berencana menghukum, tapi ada nabi yang berdoa, meminta kepada Allah untuk membatalkan apa yang menjadi rancangan Allah. Dan hukuman Allah pun batal. Pertama dan kedua, hati Allah tergerak oleh doa Nabi Amos yang minta ampun dan memohon sungguh-sungguh supaya Tuhan membatalkan hukuman-hukuman itu. Tetapi dalam penglihatan ketiga, waktu berlalu, tidak ada perubahan, hukuman pun harus tetap dijalankan. Penglihatan pertama dan kedua menunjukkan Allah dan nabinya yang memang tidak tega melihat bangsa ini menderita. Melihat bangsa ini harus masuk di dalam masa sengsara mereka. Kalau Allah menyesal, saudara, kalau Allah memilih untuk membatalkan hukumannya, kita tahu berarti sebenarnya Allah tidak tega kok untuk memberikan hukuman yang begitu dahsyatnya bagi bangsa Israel. Bukan hanya Allah, Nabi yang hidup benar aja ini kemudian dia juga nggak tega untuk melihat ada banyak orang yang akan mengalami penderitaan. Penglihatan pertama dan kedua menunjukkan bahwa Allah juga Nabi Amos memang tidak tega membiarkan bangsa Israel hancur. Allah juga Nabi Amos seperti berusaha untuk menghindarkan bangsa Israel dari wabah atau penderitaan yang berkepanjangan itu. Jadi seperti mereka bersama-sama Allah dan Nabi Amos ini kemudian seperti berjuang bersama untuk meloloskan bangsa Israel dari hukuman itu. Tetapi kalau ada penglihatan keempat dan kemudian di situ dipesan dengan gambaran yang sangat keras, tidak ada lagi tempat untuk mereka beribadah, itu menunjukkan bahwa dalam segala niat Allah yang ingin bangsa Israel pulih dan baik, juga Amos yang berjuang supaya bangsa ini tidak mendapatkan hukuman, rupanya tidak ada respon baik daripada bangsa Israel. Tidak ada perubahan hidup, sehingga penglihatan ketiga itu seperti tidak ada lagi penawaran dari Amos untuk menghentikan
hukuman itu. Sepertinya Amos pun kayak orang yang gini loh, sudah minta tolong begitu lalu ditolong, minta tolong lagi kemudian ditolong gitu ya. Lalu akhirnya Amos sepertinya sungkan juga minta kepada Allah terus supaya menyelamatkan bangsa ini. Kayak kita lagi menolong seseorang karena kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri, kita minta pihak lain untuk bantu. Oke, jadi gitu ya. Lalu kemudian kedua lagi dia melakukan kesalahan, kemudian kita minta pihak lain lagi untuk menolong. Oke, tertolong. Tapi begitu dia buat persoalan yang ketiga, nggak ada perubahan, tetap sama begitu, tetap jahat misalnya, atau tidak ada yang berubah dalam hidupnya, kita mau minta tolong lagi pada pihak yang lain itu udah nggak tega gitu. Mungkin sudah malu gitu ya. Wong sudah berkali-kali ditolong tapi hidup nggak berubah gitu. Akhirnya ya sudah, pada penglihatan ketiga Amos tidak lagi tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, yang menarik dari penglihatan ketiga dan keempat, yang keempat itu ada di pasal yang ke-8 yang akan kita lihat pada pertemuan berikutnya. Ketika Amos menyampaikan hal-hal yang dia lihat, yang dia dengar dari Allah, rupanya respon nabi, respon imam pada saat itu menjadi berbeda. Padahal kan kita lihat ya, penghukuman demi penghukuman yang terjadi pada bangsa Israel itu kan bukan terjadi secara tiba-tiba. Bukan ujuk-ujuk Allah menghukum, ujuk-ujuk Allah menghukum, enggak. Tetapi ada proses di mana belas kasih Tuhan, rahmat dari Tuhan selalu ditolak oleh bangsa Israel. Ditolak dengan cara apa? Dengan hidup yang tidak mau berubah. Terus ditunjukkan kebaikan, tetapi mereka tetap memilih untuk hidup dengan cara mereka sendiri, dengan pola pikir mereka sendiri. Jadi dikasih rahmat, dikasih berkat, dikasih kesempatan, mereka sendiri yang kemudian tidak memakai kesempatan itu. Niat baik Allah ditolak oleh manusia dan memilih untuk tetap hidup di dalam keberdosaan. Nah, antara penglihatan 1 sampai penglihatan 3 ada jedanya sebelum masuk pada penglihatan yang keempat. Jadi sebelum mereka masuk pada Amos menyampaikan penglihatan keempat, ada respon yang mengejutkan yang disampaikan oleh imam pada saat itu, yaitu Amazia. Imam di Betel yang kemudian dia marah sekali kepada Amos, dia menolak untuk mendengar apa yang dikatakan Amos. Itu ada di pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Itu respon Amazia yang menjadi imam di Betel pada saat itu. Ketika Amos menyampaikan itu, lalu dia sangat reaktif responnya dan dia memberi pesan kepada Yerobeam yang adalah raja bahwa Amos ini ingin menghancurkan, ingin melawan pemerintahan raja. Bahkan dia sampaikan bahwa Yerobeam akan mati, Israel pun akan punah. Amazia kayak terlalu cepat untuk menolak apa yang dikatakan oleh Amos. Belum sempat introspeksi, koreksi diri dulu, kenapa sih ini disampaikan berkali-kali? Kenapa penglihatan itu berbeda-beda? Dan kenapa juga Allah kok berkali-kali menyampaikan penglihatan itu melalui Nabi Amos? Nggak ada ruang untuk berefleksi dulu, untuk introspeksi diri, tetapi dia sangat reaktif dan menolak apa yang dikatakan oleh Amos. Dan cara tolaknya luar biasa. Bukan hanya sekedar mengatakan tidak mau mendengar, tapi kemudian dia mulai menyinggung ke area pribadinya Amos. Dia menuduh Amos seolah-olah mencari uang dengan menyampaikan
nubuat-nubuat itu. Coba kita perhatikan. Pasal 7 ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-12, sorry. Amos pasal 7 ayatnya yang ke-12. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya ayatnya yang ke-14. Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Anda lihat, dia tidak berfokus pada bertanya kenapa Tuhan melakukan itu, kenapa Tuhan mengizinkan kita ngalamin itu, kenapa Tuhan memberikan penglihatan itu. Tidak ada pertanyaan itu, tapi yang diserang adalah pribadi Amos. Kamu itu jangan bernubuat di sini. Ke sana aja. Kalau kamu mau cari makan di sana. Akhirnya Amos kemudian menjelaskan siapa dirinya. Bahwa dia adalah peternak dan pemungut buah ara di hutan, ayat 14. Amos artinya apa? Hidupnya sudah sangat mapan. Dia tidak lagi mencari uang dengan menyampaikan nubuat-nubuat itu. Dia udah gak butuh secara materi, sudah cukup. Karena itu di masa kemapanan dia, Tuhan memakai orang ini, memakai Amos untuk menyampaikan nubuat-nubuat itu. Jadi salah ketika Amasya merasa bahwa Amos justru mencari uang dengan nubuat-nubuat itu, mencari keuntungan. Padahal tidak sama sekali. Sudah selesai soal materi, sudah mapan hidupnya. Dia seorang peternak. Dia pemungut buah ara di hutan, artinya itu sesuatu yang dia tanpa harus beli kepada siapapun, dia memungut itu dan bisa menghasilkan uang. Dia tidak menjual nubuat, hidupnya sudah cukup, sudah selesai dengan dirinya, dia memberi diri untuk melayani Tuhan justru di masa terbaiknya. Dan dia menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan. Persoalan Amasya di mana, saudara? Persoalan Amasya rupanya tidak koreksi diri, padahal dia seorang imam. Tidak mau mendengar teguran, terlanjur dia merasa baik, merasa ada di posisi aman, padahal umatnya sedang gagal untuk menjalankan perintah Tuhan. Amasya sadar atau tidak sadar, dia sudah menolak kebenaran Allah yang diberitakan. Jadi saudara, betapa menariknya kalau kita melihat gitu ya, apa yang terjadi terkait nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan pada masa Nabi Amos ini. Bahwa penglihatan-penglihatan itu mau menunjukkan bahwa Allah sudah geram dengan bangsa yang benar-benar sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Allah ingin menghabiskan sudah semuanya. Tetapi doa itu mengubah segala sesuatu. Doa itu justru bisa seperti menahan Allah untuk tidak mewujudkan rancangannya yang memang ingin menghancurkan bangsa Israel. Saking mereka padahal umat pilihan Allah, tetapi begitu jauh dari hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Namun ini juga kan menunjukkan betapa hati Allah itu luas sekali untuk manusia. Hati Allah itu luas sekali untuk menerima kembali kita manusia. Mau kayak apapun. Rupanya doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita dapatkan dari Amos pasal 7 ini? Yang pertama, betapa pentingnya relasi yang kuat dengan Tuhan. Anda lihat bagaimana Amos seperti nego dengan Tuhan. Tentu Tuhan juga mendengar doa Amos
Karena permohonan Amos, karena apa? Dia nggak minta untuk dirinya sendiri, dia minta untuk satu bangsa. Betapa relasi Amos dan Allah itu sangat kuat ketika Amos dengan sungguh-sungguh meminta untuk kebaikan orang lain, bukan dirinya sendiri. Ini juga kita bisa belajar. Ketekunan kita berdoa akan teruji ketika kita itu nggak hanya doa untuk diri kita sendiri. Kita itu belum tekun dalam doa kalau doa kita hanya sebatas untuk diri kita sendiri. Kita itu sudah bisa disebut tekun dalam doa ketika doa itu sudah melampaui keinginan kita. Yang kita ingat itu sudah orang lain, sudah kehidupan yang lebih luas daripada diri kita sendiri. Tapi kita juga bisa belajar apa dari Amos? Betapa kemapanan adalah tanda yang Tuhan kasih kepada kita untuk menyatakan bahwa ini waktunya untuk kita dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau Anda sudah ada di posisi yang mapan, segala sesuatu kita bukan lagi untuk pencarian-pencarian yang demi diri kita sendiri, demi hidup kita sendiri. Kalau kita sudah ada pada titik itu ada satu tanda dari Tuhan, satu pesan dari Tuhan bahwa itu sudah berarti kita sudah waktunya untuk juga melayani Tuhan. Seperti Amos, Tuhan memakai dia pada masa itu, benar-benar pada masa dia mapan, pada masa dia sudah selesai dengan dirinya dan dia harus melayani Tuhan. Dan Amos merespon panggilan Tuhan itu. Jadi kalau kita ada orang yang meskipun belum mapan dia sudah melayani Tuhan, lalu kemudian ada orang yang sudah mapan tapi juga nggak mau melayani Tuhan. Nah itu sudah waktunya untuk segera mulai sadar begitu ya. Mulai harus kembali. Kalau Tuhan udah kasih kemapanan, kita belajar dari kitab Amos, itu pertanda bahwa ini wilayah-wilayah waktu-waktu terbaik untuk kita berikan waktu kita bagi Tuhan. Tetapi di sisi lain juga kitab Amos pasal 7 yang kita belajar hari ini betapa pentingnya introspeksi diri gitu ya. Pentingnya untuk melihat diri. Jangan cepat-cepat kita menolak teguran. Tapi juga betapa bahayanya kenyamanan yang kemudian tidak siap untuk dikoreksi seperti Amazia. Ketika dia menjadi imam, lalu kemudian dia merasa semuanya aman, lalu abai memperhatikan umatnya yang sudah jauh dari Tuhan. Ketika teguran itu datang, dia seperti orang yang kebakaran jenggot, kaget dan kemudian menolak teguran-teguran itu. Padahal apa yang menarik? Itu kan baru penglihatan. Itu kan seperti nubuat. Sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Tetapi ketika diingat kalau toh nggak terjadi, kalau toh itu sesuatu yang itu kan nubuat yang belum terjadi, kenapa sih nggak diterima dulu, nggak dilihat dulu? Ini kan bukan kemudian belalang itu sudah datang, lalu kemudian mereka pontang-panting harus lari dan di tengah kelelahan itu dia kemudian merasa bahwa marah kepada Tuhan. Ini enggak, baru penglihatan. Tetapi Amazia sudah merespon dengan menolak itu. Amazia sangat reaktif untuk menerima apa yang dipesankan oleh Tuhan itu. Belum terjadi, tapi sudah sangat reaktif. Nah, karena itu rupanya dia merasa cukup aman dengan posisinya, sehingga peringatan-peringatan dari Tuhan itu kemudian diabaikan, bahkan dibuat dengan cara yang bisa menghancurkan Amos, lapor ke raja, kirim utusan, lalu menuduh Amos mencari uang, mencari keuntungan dari nubuat-nubuat itu, menyerang pribadi, jadi kayak yang gelisah begitu dan tidak nyaman dengan apa yang disampaikan. Nah, kita belajar dari Amazia, jangan reaktif ketika kita mendengar hal-hal yang mungkin
itu seperti teguran bagi kita. Harus introspeksi, kita harus melihat. Apalagi kalau sesuatu yang mungkin belum terjadi. Kan kita bisa melihat kalau belum terjadi seharusnya kita bisa lebih tenang. Tapi kita belajar dari Amos betapa pentingnya, betapa kuatnya peran doa itu. Tapi juga yang bagian terakhir yang akan saya sampaikan, kita juga belajar lihat dari apa yang Allah lakukan kepada umatnya. Dari penglihatan demi penglihatan yang ada di kitab Amos pasal 7, kita lihat sebenarnya Allah ini kayak nggak tega. Allah itu tidak merancang yang buruk sebenarnya. Toh ketika dia mau menyampaikan ini, dia mau mengadakan wabah yang luar biasa, doa Amos didengar, lalu apa? Allah menyesal ketika harus memberi hukuman. Dan kita bersyukur kita punya Allah yang demikian. Ada cinta yang luar biasa dan begitu luas untuk kita manusia. Permohonan ampun kepada Tuhan, permintaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, rupanya bisa mengubah, bahkan membuat Allah pun menyesal. Artinya dia mau menarik kembali apa yang sebenarnya ingin dia izinkan terjadi dalam kehidupan manusia. Kita belajar dari Amos pasal 7 tentang hati Allah yang sangat luas dan penuh kasih untuk manusia, untuk dunia ini. Bahkan ketika satu bangsa sudah beralih dari Tuhan, ada satu orang yang berdoa dan sungguh-sungguh minta. Allah toh mendengar. Dan kemudian dia membatalkan itu semua. Artinya bahwa betapa pentingnya kita kemudian bertobat, kembali pada jalan benar. Betapa pentingnya kita benar-benar bertekun dalam doa. Bertekun itu artinya kita tidak hanya minta buat diri kita, tetapi juga kita minta untuk orang lain. Pendoa syafaat itu kan pendiri di tengah ya, yang menyampaikan apa yang menjadi keinginan doa orang lain, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan itu bisa banyak mengubah kehidupan manusia. Tapi juga yang penting, kalau Anda sudah mapan saat ini, itu pertanda bahwa ini waktu terbaik untuk melayani Tuhan. Tapi juga kalau kita ada di posisi yang nyaman saat ini, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai nyaman membuat kita jauh dari Tuhan. Saya pikir sampai di sini penjelasan saya, Bapak Ibu. Apakah bisa terpahami? Apakah ada yang mau bertanya? Ada Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, boleh. Yang penting apakah cukup jelas untuk Bapak Ibu saudara sekalian? Saya lihat di kolom komentar ada Apo, oke, ukuran kemapanan 1 Timotius 6 ayat 8. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk insight-nya, untuk masukannya. Ada lagi, ada yang mau bertanya? Apakah cukup terpahami oleh Bapak Ibu untuk bisa melihat? Kak, kalau ada orang yang minta didoakan, kalau ada yang sakit, ya, terus? Ini pertanyaan apa? Mungkin masih ada kelanjutannya ya? Belum selesai kayaknya ya.
Kalau ada yang sakit harus gimana? Dalam nama Yesus sembuh atau bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaan. Kalau ada orang yang cara doanya bagaimana? Kalau ada orang yang sakit dan minta didoakan begitu, yang pasti kita berdoa dan kita minta pertolongan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Itu pasti. Caranya ya bagaimana? Berdoalah seperti kita sedang berelasi dengan orang yang paling dekat dan kita tanpa merasa terbeban apapun. Tetapi yang paling penting dalam kita berdoa adalah itu kehendak Allah itu di atas segalanya. Kita boleh, kan Tuhan bilang apa? Mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka. Kita boleh menyatakan apa saja keinginan kita, doa kita, apalagi kalau kita mendoakan orang lain ya. Doakanlah, minta pada Tuhan, minta kesembuhan, minta pemulihan, itu adalah wilayah kita. Itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Namun ada hal-hal yang juga harus kita perhatikan ketika kita berdoa untuk orang yang sakit. Misalnya ketika ia ada di dalam masa yang sudah kritis, situasi yang sangat berat, dan seringkali misalnya ini masa-masa yang benar-benar seperti antara hidup dan mati begitu ya. Isi doanya bukan lagi soal bicara minta kesembuhan atau apa, tetapi lebih pada kita meminta kekuatan iman kepada supaya yang bersangkutan itu tidak merasa takut, supaya dia tetap mengingat ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya, mengingatkan tentang Tuhan yang pengasih, Tuhan yang pengampun. Itu adalah bagian yang penting. Jadi terkadang memang doa itu sama semua ya, kita minta kesembuhan dan sebagainya ketika ada yang sakit. Namun kita juga bisa ada fase yang kita kemudian melihat kalau ini bicara tentang kondisi yang kritis, kondisi yang kita tahu benar ini ada di masa yang berat gitu. Tetapi yang paling penting kita minta adalah kekuatan iman dan percaya. Karena apa? Orang yang kritis itu kan sebenarnya kan dia masih mampu mendengar. Di masa-masa itu, di masa ambang batas itu, ya kita minta supaya Tuhan menguatkan imannya. Dan kehendak Tuhan ada di atas segalanya. Jadi kalau mau doa untuk orang, ya berdoalah seperti berdoa biasanya, ya kita sebut namanya, kita tahu sakitnya apa, kita sebut, dan kita minta Tuhan supaya sembuhkan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Di masa-masa seperti sekarang ini kan banyak sekali ya, kita mendengar ada banyak orang yang butuh dukungan doa. Ini masa terbaik untuk kita menguji ketekunan kita dalam doa. Karena tekun itu bukan hanya ketika kita mendoakan diri kita, tapi justru teruji tekun dalam doa ketika kita mendoakan orang lain. Gitu ya, Apo ya, penjelasan saya tentang bagaimana kalau harus berdoa untuk orang sakit. Ada lagi yang mau bertanya? Saya lihat ya di kolom komentar kayaknya nggak ada ya. Ya, pertanyaan dari Pak Andreas. Di zaman sekarang, apa Tuhan juga memakai penglihat-penglihat seperti Amos, khususnya untuk masalah pandemi di seluruh dunia ini? Ya, saya itu maksudnya gini, kita itu tidak pernah bisa memastikan tentang penglihat-penglihat apakah nubuat-nubuat itu benar atau tidak dan sebagainya. Pada masa sekarang selalu terujinya itu oleh waktu gitu ya. Karena siapa yang Tuhan pakai, bisa jadi ada begitu yang Tuhan pakai, tetapi kita tidak bisa melihat, maksudnya menyatakan benar atau tidak dari Tuhan pada masa sekarang
Lalu pada waktu ini juga gitu. Seringkali itu teruji oleh waktu. Teruji oleh waktu itu bukan hanya persoalan nubuatnya benar atau tidak gitu. Hidup orang ini tetap benar atau tidak itu juga menjadi penting gitu. Kita tahu kan nubuat-nubuat palsu, nabi-nabi palsu sudah disampaikan juga oleh Alkitab gitu. Jadi apakah Tuhan juga bisa memakai penglihat-penglihat seperti pada Nabi Amos? Bisa jadi iya Pak, tetapi kita tidak bisa memastikan siapa orangnya dan sebagainya gitu ya. Saya juga tidak terlalu tertarik untuk kemudian belajar atau melihat, mendengar tentang nubuat-nubuat begitu ya. Karena kalau kita lihat dari apa yang ada di Alkitab tentang nubuat-nubuat yang tertulis itu, sebenarnya poin penting yang Allah ingin sampaikan bukan perkara bagaimana nubuat itu disampaikan, tetapi betapa pentingnya perilaku atau pola hidup gitu ya. Pola hidup. Jadi keterkaitan antara nabi dengan satu bangsa menjadi sangat penting begitu. Yang Tuhan pakai selalu Tuhan lihat kehidupannya gitu ya. Tuhan lihat kehidupannya dan ada pola hidup yang diubahkan. Kalau sekarang ini bisa jadi ada begitu yang Tuhan pakai gitu, tapi saya tidak tahu gitu ya. Apakah maksudnya memastikan itu dari Tuhan atau enggak, saya tidak bisa menyatakan ya atau tidak gitu. Mungkin ada, tapi itu wilayah Tuhan benar-benar. Dan kalau ada orang yang bisa berani menyampaikan itu pertanggungjawabannya dengan Tuhan gitu. Kebenaran itu pertanggungjawabannya dengan Tuhan. Kalau sampai menyampaikan hal-hal yang palsu itu bahaya banget gitu ya, karena memakai nama Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang palsu atau yang untuk menyenangkan atau menakutkan bahkan mungkin gitu. Menurut saya begitu Pak Andreas gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana penderitaan itu seperti konteks sekarang ini gitu. Apa mungkin pandemi ini bisa jadi hukuman dari Tuhan? Ya, Tante Pri menanyakan hal itu persis seperti yang lalu ditanyakan oleh Bu Peggy gitu ya. Apa mungkin ini hukuman dari Tuhan gitu? Kita bisa jawab ya, hukuman dari Tuhan, tetapi kita juga bisa bilang tidak kalau perspektifnya begini. Hukuman itu kan selalu mendatangkan penderitaan. Selalu kalau hanya sekedar hukuman itu tidak akan mengubah apapun gitu. Tetapi kalau yang dari Tuhan selalu membuat orang bisa menjadi lebih baik. Membuat dunia ini juga menjadi lebih baik. Kalau kita lihat dari Tuhan itu, hukuman Tuhan itu selalu endingnya untuk kebaikan. Untuk hal yang baik. Kita tidak tahu setelah ini nih apa. Hidup kita menjadi lebih baik kah? Kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan kah? Lebih tekun berdoa kah? Lebih rendah hati kah? Atau bangsa ini, dunia ini menjadi lebih baik kah? Kita belum mengerti nih. Kita masih ada di fase ini begitu ya. Tetapi biarlah kalau kita melihat ini sebagai hukuman Tuhan, itu membawa kita kepada pertobatan, hidup baru yang benar-benar mau lebih dekat dengan Tuhan. Kalau ke perspektif kita melihat ini sebagai hukuman dari Tuhan, bukan untuk kemudian menghakimi lagi dunia ini, karena sudah terlalu menderita dunia ini dengan masa pandemi, tetapi untuk membuat kita berefleksi, untuk melihat supaya ini masa-masa yang kita harus kembali ke jalan Tuhan, harus lebih dekat dengan Tuhan, harus ada yang berubah dari kehidupan kita. Kira-kira begitu Tante Pri, hukuman dari Tuhan atau enggak? Kalau toh kita melihat hukuman dari Tuhan, kita melihat ini sebagai kesempatan untuk kita harus kembali dan berbalik pada jalan Tuhan. Kalau kita lihat hukuman dari Tuhan, kita juga mau melihat bahwa selalu endingnya kasih kok. Tuhan itu selalu, nanti kita bahas di Amos bagian terakhir gitu,
itu bicara tentang kasih Allah yang begitu dalam gitu. Ya, itu dari saya Bapak Ibu, rasanya kita sudah harus mengakhiri, sudah jam 19.55 begitu. Terima kasih untuk kebersamaannya di pemahaman Alkitab yang ini. Kita akan lihat di bagian terakhir dari kitab Amos. Kita pada bulan depan pertemuan bersama dengan saya lagi, dan biarlah kita belajar. Dari Amos kita belajar ketekunan doa bisa mengubah hidup. Dari Amasya kita belajar tidak perlu reaktif dengan teguran-teguran yang ada di depan mata kita. Tapi dari Tuhan kita juga belajar bahwa hati Allah itu luas. Dia selalu mau menerima kita kembali dan dia pengampun. Allah itu pengampun asalkan kita mau mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemahaman Alkitab malam ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan kami belajar ya Tuhan. Biarlah pengalaman-pengalaman penderitaan yang kami alami saat ini, terutama di masa pandemi, menarik kami untuk semakin tekun berdoa. Membuat kami untuk kembali sadar dan bertobat, supaya kami kembali pada kehidupan yang benar dan dikehendaki Allah. Karena kami tahu Tuhan itu memiliki hati yang luas, yang menerima kami, yang mengampuni kami, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah bersama. Kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab setiap hari Kamis jam 7 malam live di IG GKI Ngagel. Tuhan memberkati.